Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Amati gambar burung cendrawasih berikut. Setelah kalian amati, tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih tersebut. Dengan kata kunci, adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, pertanyaannya, apa nama lain dari burung cendrawasih? Pertanyaan kedua, di mana saja habitat burung cendrawasih? Pertanyaan ketiga, burung cendrawasih jenis apakah yang menjadi identitas Provinsi Papua? Lanjutnya, mengapa burung cendrawasih termasuk hewan langka? Selanjutnya, untuk melengkapi jawabanmu, bacalah teks berikut. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya, karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih mati kawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini, burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Soal pertama, jelaskan mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan. Jawabannya, karena burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan rakyat Papua dan dilestarikan karena bulunya yang sangat indah. Selain itu, burung cendrawasih merupakan spesies endemik yang hanya terdapat di Pulau Papua dan memiliki peran penting dalam adat budaya suku-suku di Papua. Selanjutnya, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Jawabannya, yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih yaitu kita dapat melakukan beberapa cara, misalnya membudidayakan burung cendrawasih di Suaka Margasatwa
jangan memburunya, dan tidak merusak habitat aslinya. Selanjutnya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Apa yang menyebab hal tersebut terjadi? Jawabannya, keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam dikarenakan adanya perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan bulu burung cendrawasih sebagai penghias topi. Bagaimana kaitan antara perilaku manusia dengan kelangkaan burung cendrawasih? Deskripsikan. Jawabannya, kelangkaan burung cendrawasih disebabkan oleh perilaku manusia yang memanfaatkan bulu burung cendrawasih sebagai hiasan. Hal tersebut sangat membahayakan kelestarian burung cendrawasih karena untuk memperoleh bulu burung tersebut, burung cendrawasih harus dibunuh dengan cara ditembak. Selain itu, memanfaatkan burung cendrawasih sebagai burung piaraan juga dapat mengganggu kelestariannya karena burung cendrawasih biasa hidup di alam bebas dan tidak terbiasa hidup di dalam sangkar. Selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Menurut saya, sebaiknya kita harus lebih memperhatikan kelestarian burung cendrawasih dengan cara membiarkannya hidup di alam bebas tanpa mengganggunya. Soal selanjutnya, apa akibatnya jika burung cendrawasih punah? Jawabannya, jika burung cendrawasih punah, maka keberagaman satwa di Indonesia akan berkurang dan kemungkinan generasi yang akan datang hanya bisa menyaksikan keindahan burung cendrawasih hanya melalui gambar. Apa saranmu agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga? Jawabannya, agar kelestarian burung cendrawasih tetap terjaga, diperlukan adanya kesadaran bahwa keanekaragaman hewan harus dilestarikan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Pilihlah hewan yang paling menarik buatmu, lalu buatkan daftar pertanyaan. Daftarmu harus memuat tempat tinggal hewan, manfaat hewan tersebut, cara melestarikan dan menjaga keseimbangan hewan tersebut sebagai sumber daya alam, kemudian ciri-ciri hewan atau bagian hewan tersebut. Selanjutnya, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentu banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, gambar pertama itu kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua.
Gambar kedua, itu kupu-kupu raja ditemukan di Jawa dan Sumatera. Gambar yang ketiga, itu adalah kupu-kupu Tirogon. Maaf, 1, 2, 3. Gambar yang ketiga, itu adalah kupu-kupu Trogon ditemukan di Kalimantan. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Tahukah kamu manfaat kupu-kupu? Ya, manfaat kupu-kupu membantu penyerbukan tanaman. Hal ini tentunya bermanfaat untuk kelestarian tanaman tersebut. Bersama temanmu, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa akibatnya apabila kupu-kupu punah? Jawabannya, jika kupu-kupu punah, maka kelestarian tanaman juga akan terganggu karena berkurangnya hewan yang membantu penyerbukan tanaman. Selanjutnya, apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi kupu-kupu? Untuk melindungi kupu-kupu, kita harus menjaga kelestariannya dengan cara tidak memanfaatkan kupu-kupu sebagai barang hiasan. Nah, di mana kupu-kupu hidup? Jelaskan. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan dataran rendah atau di daerah yang banyak terdapat tanaman bunga. Kamu telah mengetahui tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kamu bisa ikut berperan serta untuk menjaga kelestarian hewan dengan membuat poster. Buatlah sebuah poster yang berisi ajakan untuk menyayangi dan merawat hewan. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Buatlah posternya dengan memperhatikan kriteria berikut. Poster berisi informasi tentang yang pertama, nama hewan dan ciri-ciri khususnya. Yang kedua, habitat hewan. Yang ketiga, manfaat hewan tersebut bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, keberadaan hewan saat ini, penyebab hewan menjadi langka jika hewan pilihanmu adalah hewan langka. Ajakan berupa upaya-upaya untuk menjaga kelestarian hewan. Kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, kamu dapat menggunakan karton dengan ukuran yang cukup besar untuk dapat terbaca dari jarak yang cukup jauh. Jika tidak terdapat karton, kamu bisa menggunakan bagian belakang dari kalender bekas. Buatlah postermu semenarik mungkin. Kamu bisa menambahkan gambar ilustrasi atau foto hewan pilihanmu. Kamu bisa melakukan kampanye untuk teman-teman di sekolah menggunakan postermu dan kemudian dipajang di sekitar sekolah sehingga teman-teman akan terinspirasi untuk ikut serta menyayangi dan merawat hewan. Nah, demikian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.